Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Abdurrahman Fakihuddin, NPM 1951040344. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Tujuan membuat video kali ini yaitu untuk menunaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah, yaitu untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Harta dalam Islam. Di sini saya akan menerangkan bab 1 dan bab 2. Bab 1 adalah tentang definisi harta, bab 2 adalah uang serta fungsinya sebagai harta. Yang pertama ialah definisi harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang berasal dari akar kata dari lafaz mala yamilu mailan, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Terdapat banyak sekali penjelasan tentang apa itu harta. Di sini saya akan menyimpulkannya dari penjelasan-penjelasan yang telah ada. Yaitu harta ialah segala sesuatu yang dimiliki yang memiliki nilai-nilai legal dan konkret wujudnya, serta disukai oleh manusia pada umumnya, dapat dimiliki, disimpan, serta dimanfaatkan sebagai dalam suatu hal yang dibenarkan oleh syara, yaitu sebagai modal bisnis, pinjaman, hibah, konsumsi, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah uang serta fungsinya sebagai harta. Dalam ekonomi Islam, secara etimologi, uang berasal dari kata nakdun, nukudun. Terdapat beberapa pengertian tentang an-nakdu. Ada yang mengatakan an-nakdu ialah sesuatu yang baik dari dirham, menggenggam dirham, atau tunai. Dalam Al-Quran dan hadis tidak terdapat kata nukudun, karena pada umumnya bangsa Arab tidak menggunakan kata nukud, melainkan menggunakan kata dinar dan dirham. Uang adalah sebagai fungsi untuk menentukan nilai dari suatu barang atau jasa, yaitu apabila dapat banyak manfaat yang didapat dari suatu barang atau terdapat jasa yang sangat memuaskan, maka barang atau jasa tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi. Dalam Islam, uang adalah flow konsep atau mengalir. Uang adalah barang publik, uang adalah milik masyarakat. Oleh karenanya, dalam Islam dilarang adanya penimbunan uang karena akan menyebabkan kelesuan ekonomi atau stagnasi. Terdapat banyak sekali fungsi atau manfaat dari harta, yaitu antara lain adalah yang pertama, harta berfungsi untuk menyempurnakan dalam melaksanakan ibadah yang wajib, yaitu ibadah mahdoh. Karena melaksanakan ibadah itu perlu alat-alat seperti kain untuk menutup aurat, perbekalan dalam haji, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk keberlangsungan hidup dari generasi ke generasi berikutnya. Yang keempat ialah untuk menuntut ilmu atau mengembangkan ilmu, karena dalam menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu itu membutuhkan modal. Terdapat banyak lagi manfaat atau fungsi dari harta. Namun itu saja yang dapat saya sebutkan. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kemudian akan dilanjutkan materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh teman kita, yaitu saudari Ika Maidila Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Maidila Sari, NPM 1951040286, Prodi Manajemen Bisnis Syariah D, semester 3, akan membahas tentang hak dan manfaat harta. Hak harta ada 4. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala atau
sering juga disebut dengan hak negara karena pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah atau penguasa. Karena hak ini menyangkut kepentingan bersama secara kolektif. Yang kedua, hak hamba atau hak milik adalah hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Namun dalam harta tersebut ada hak milik orang lain atau orang tidak mampu yang wajib disalurkan oleh si pemilik harta dengan hukum yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamil Dasari, NPM 1951040286, Prodi Manajemen Bisnis Syariah D, semester 3 akan membahas tentang hak dan manfaat harta. Hak harta ada 4. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala atau sering juga disebut dengan hak negara. Hak adalah hak bersama yang pengelolaannya diserahkan kepada penguasa atau pemerintah karena hak ini mengurus kepentingan orang banyak secara kolektif. Yang kedua, hak hamba atau hak milik adalah hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba untuk mengelola dan memanfaatkan harta yang ada. Namun dalam harta tersebut ada hak orang lain atau hak orang tidak mampu yang wajib disalurkan oleh pemilik harta dengan sistem hukum yang telah ditentukan, yaitu infak, zakat, sedekah, hibah, dan hadiah. Yang ketiga, intelektual adalah hak yang timbul akibat pola pikir kreatif yang menghasilkan suatu produk yang berguna bagi manusia. Yang keempat, hak cipta adalah kewenangan atau kepemilikan terhadap suatu karya yang baru diciptakan dan belum ada di dunia. Selanjutnya, manfaat harta. Manfaat harta ada 7, yaitu menyempurnakan pelaksanaan ibadah. Yang kedua, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meneruskan kehidupan dari satu periode ke periode lainnya. Yang keempat, menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang kelima, menegakkan dan mengembangkan ilmu-ilmu. Yang keenam, menumbuhkan silaturahmi karena adanya perbedaan dan keperluan dari suatu daerah ke daerah yang lain. Yang ketujuh, membantu susunan masyarakat yang harmonis dan berkecukupan dengan harta yang dimiliki. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henny Kusumawati dengan NPM 1951040314. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian jenis-jenis harta. Menurut Fuqaha, harta dapat dibagi menjadi beberapa bagian, di mana setiap bagian memiliki ciri khusus dan hukumnya tersendiri, yaitu yang pertama, harta mutakawim, yaitu segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dibolehkan syara untuk memanfaatkannya. Pemahaman ini bermakna bahwa tiap pemanfaatan hubungan erat dengan ketentuan nilai positif dari segi hukum terkait pada perolehan maupun penggunaannya. Misal, kerbau halal dimakan oleh umat Islam, tetapi apabila kerbau tersebut disembelih tidak memenuhi syara, semisal dipukul, maka daging kerbau tersebut tidak bisa dimanfaatkan karena cara penyembelihannya batal atau tidak sah, yaitu hair al-mutakawim, merupakan kebalikan dari harta mutakawim, yaitu segala sesuatu tidak dapat dikuasai dengan pekerjaan dan dilarang oleh syara untuk memanfaatkannya. Misalnya seperti uang disumbangkan untuk membangun tempat
tempat pelacur, termasuk khair mutakawim karena penggunaannya dilarang oleh yang kedua, yaitu ada harta mitsli, sesuatu yang memiliki kesamaan atau kesertaan di pasar, tidak ada perbedaan pada bagian-bagiannya atau kesatuannya. Harta mitsli dibagi menjadi 4 bagian, yaitu harta yang ditakar seperti gandum, harta yang ditimbang seperti kapas, harta yang dihitung seperti telur, dan harta yang dijual dengan meter seperti kain, papan, dan lainnya. Yang B, ada harta kini, yaitu harta yang tidak mempunyai kesamaan di pasar, tetapi ada perbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai seperti binatang dan ketiga, yaitu ada harta istilah hakiki dan istilah hukiki, di mana istilah hakiki ialah suatu benda yang menjadi harta yang secara jelas atau nyata yang habis sekali digunakan, misalnya makan, minum, kayu bakar, dan sebagainya. Sedangkan harta istilah hukiki ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan zatnya masih ada, misal uang yang digunakan untuk membayar hutang dipandang habis menurut hukum walaupun uang tersebut masih utuh, hanya pindah kepemilikan saja. Yaitu harta istimal. Harta istimal dapat digunakan berulang kali, artinya wujud benda tersebut tidaklah habis atau musnah dalam sekali pemakaian, seperti kebun, tempat tidur, baju, celana, sepatu, dan lain-lain. Yaitu ada harta mankul, di mana segala sesuatu yang dapat dipindahkan atau diubah dari tempat satu ke tempat lainnya, baik tetap pada bentuk dan keadaan semula ataupun berubah bentuk dan keadaannya dengan perpindahan dan perubahan tersebut. B, yaitu ada harta khair al-maknul, yaitu segala sesuatu yang tetap, yang tidak mungkin dipindahkan dan diubah posisinya dari satu tempat ke tempat lainnya. Kelima, ada harta mal ain, yaitu harta yang berbentuk benda seperti rumah, pakaian, beras, kendaraan, dan yang lain. Harta ain dibagi menjadi 2 bagian, yaitu harta ain dezati kimah, yaitu benda yang memiliki bentuk yang dipandang sebagai harta yang memiliki nilai. Harta khair dezati kimah, yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki nilai atau harga, misalnya seperti sebiji beras. B, harta dain, merupakan kepemilikan atas suatu harta di mana harta tersebut masih berada dalam tanggung jawab seseorang. Artinya pemilik hanya memiliki harta tersebut namun ia tidak memiliki wujudnya. Yang keenam, yaitu mal aini dan mal nafi. Mal aini yaitu benda yang memiliki nilai dan bentuk atau wujud, misalnya rumah, ternak, dan lainnya. Harta anafi yang berangsur-angsur tumbuh menurut perkembangan masa, oleh karena itu mal nafi tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan. Yang ketujuh, ada harta mamluk, mubah, dan mahjur. Mamluk sendiri terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama harta perorangan yang berpautan dengan hak bukan pemilik, misalnya rumah seseorang yang dikontrakkan. Dan yang kedua, harta perkongsian di antara 2 pemilik yang berkaitan dengan hak bukan pemiliknya, seperti 2 orang yang berkongsi memiliki sebuah pabrik dan 5 buah mobil. Salah satu mobilnya disewakan selama 1 bulan kepada orang lain. Yang B, harta mubah. Tiap manusia boleh memiliki harta mubah sesuai dengan kesanggupannya. Orang yang mengambilnya akan menjadi pemiliknya. Yang C, harta mahjur, sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat. Yang ke-8, ada harta yang dapat dibagi dan harta yang tidak dapat dibagi. Yang A, harta yang dapat dibagi atau mal qabil li al kismah, ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan bila harta itu dibagi-bagi. Yang B, harta yang tidak dapat dibagi atau mal khair al kismal, ialah harta yang menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi. 9, harta pokok dan harta hasil. Juga bisa disebut modal, misalnya uang, emas, dan yang lainnya. Contoh harta pokok dan hasil ialah bulu domba dihasilkan dari domba, maka domba merupakan harta pokok dan bulunya merupakan harta. Yang ke-10, malkhas dan malam, di mana malkhas harta pribadi tidak bersekutu dengan yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya. Dan harta am ialah harta milik umum bersama yang boleh diambil manfaatnya secara bersama-sama. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf dan semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.